budaya. RRI Bandung, obrolan yang ringan tapi bermakna, ngobrol seputar riak kehidupan, diselingi canda tawa bersama. Ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Selamat malam penonton dan juga pendengar RRI Net di mana saja berada. Selamat malam semuanya nih. Roh, apa kabarnya Roh? Oh, baik. Baik, masih kelihatan seger, masih kelihatan gede. Ya, itu tandanya subur. Makmur. Walaupun sudah puasa 1 bulan. Oh, Iroh mah tidak unggut kalinduan, tidak gedag keanginan, mau puasa juga tetap. Iroh mah badannya Tidak berpengaruh. Enggak. Tidak berpengaruh. Eko Sanip bagaimana kabarnya? Kenapa bengong saja Eko Sanip? Enggak. Wajahnya seperti membingungkan. Enggak, alhamdulillah saja Ya. bahwa di malam ini kita masih bisa ngobrol. Ngobrol. Artinya kita bisa bertemu melalui ngudara Udara. atau live. Ya. Ya, live langsung. Live langsung. Live. Ya. Dengan para pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia. Tetap kita satu kesatuan walaupun berbeda budaya. Itu. Nah, Eko Sanip teh ada isi. Itu aja nih. Ini Nayaga bagaimana kabarnya? Baik semua. Alhamdulillah. Bulan puasa wayahna. Tidak bisa manggung. tidak bisa manggung. Sepi manggung. Ya. Sepi. Padahal Iroh itu adalah ini 1 bulan sudah diet. Sudah. Diet. Diet. Sudah. Seperti ini bentuknya. Oh iya. Seperti ini. Bentuk. Bentuk. Ya. Apalagi Kalau tidak puasa. kalau belum tidak puasa, bagaimana jadinya? Nah, Gitu kan. jadi untung dalam 12 bulan ini ada 1 bulan yaitu bulan Ramadan puasa. Ya. Ya. Kata suaminya sudah bilang sama Eko Sani, Bagaimana? ketika dia mau sahur jatuh. Mantulnya 50 kali. Tung. Kayak bal bekel. Mantulnya. Mantul itu teh. Gitu. Bal Iya. beklen. Jadi berbangga. Entah apa, namun katanya sudah di ronsen itu, per-pernya tuh banyak di dalam. Ini per. Per. Kok masa manusia ada pernya? Mau kalah tuh kok. Aduh. Eko Sanip lahir dari sejak 60-an berbangga Kenapa? terhadap ada di Sunda. Nah, Oh. bukan kemauan. Harus. Bukan kemauan. Bukan gitu. kemauan, kita lahir di daerah Tataran Sunda, Jawa Barat. Ya. Mau nggak lahir di sana? Di Jawa Barat. Ada kemauan nggak? Ada niatan? Enggak. Enggak. Sudah takdir atuh sudah itu tak- mah. Artinya mungkin Ya. mungkin bahwa Eko Sanip, kemudian Entoy, kemudian Iro itu sengaja dilahirkan di Jawa Barat oleh Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya kemana nih? Ya Eko untuk Sanip? mempertahankan budaya-budaya. Menurut cocoknya begitu. Oh. Nah Iro itu sudah dituliskan. Iro akan lahir di Jawa Barat akan menjadi pesinden atau host gitu. Jadi ada kembangan. Bangga nggak dengan budaya yang ada di Jawa Barat? Persis kok. Soalnya begini nih, Ko Sanip, Iroh. Apa? Kalau saya tidak salah ini ya. Pasti benar. Pasti benar. Pasti benar kan? Ya. Di Sunda itu ada yang namanya sindir. Oh, Sindir sampir. mungkin Sunda itu banyak. Kan Sunda mah seperti ini.
ipis, lapis, kanel, tapel, nete, taraje, nincak, tikotok. Hamalan. Ini cek hamalan. Hamalan. Kalau di dalam hamalannya ada tikotok, Katinca. berarti Tapi nincak. tapi kan nggak kan itu Hamalan tahu. dulu, tikotok dulu. Bareng. Hah? Hamalan dulu. Jadi kotok heula atuh. Oh tikotok Ya, lah. tikotok dulu atuh. Tikotok Sok, dulu. Nih ada kalau Sunda mah tarucing. Ah. Ada awi dulu tumbuhnya atau iwung dulu? Nah, Bambu. Bambu dulu atau Tunasnya tunas dulu. Tunas, rebung ya, rebung dulu. Jadi ini yang mau dibicarakan tai kotok, Tai ayam atau rebung? rebung. Bukan, Atau kan apa budaya tuh? kita tuh banyak. Oh. Banyak diantaranya bahwa pernak-pernik budaya Jawa Barat itu sangat banyak. Bukan saja tadi sindir sampir saja. Itu kan dari perilaku. Sindir sampir itu kan kalau di Indonesia kan tuh menyindir gitu ya. Ya menyindir, artinya Menyindir. tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung. Ya. Misalnya. Jika tuh gini aja contohin Contohnya dulu. Takutnya misalnya. pemirsa mah nggak tahu. Sindir sampir Sindir teh sampir seperti kayak seperti apa? gimana? Contoh, ini menyindir. Ah. Artinya entoi itu adalah umpama wajahnya itu nggak cakep banget lah seperti mang itu tuh seperti itulah gitu. Bang Wawan. Mang Wawan. Kok wajahnya kayak kedok bakal ya? Kedok Kedok bakal. bakal ini. Iya. Topeng yang nggak berbentuk gitu. Kan Oh bahan topeng. bahan topeng, kan bahan topeng nggak berbentuk. Kan sindir seperti itu. Sindir seperti begitu. Begitu. Atau yang lain menurut saya, ini dasarnya dari mana sih pertamanya? Nah itu, tapi saya bangga. Bangga bahwa kebiasaan, perilaku, hidup orang Sunda itu tidak langsung. Baik itu menegur atau memberikan saran atau memberikan yang lainnya. Itu. Nah kalau begitu mah tuh kok itu perbuatan yang tidak baik atuh kok. Kalau misalkan begitu mah kan sindir sampir menyindir begitu. Tidak secara langsung. Kenapa tidak ngomong misalkan langsung? Nah itu artinya itu budaya itu apakah kalau dulu dari tahun puluhan Eko Sanip lahir ke dunia. Kakaranyungun kepala ini, Ya. baru kepala ini ya, itu sudah lahir ada. Jadi Sanip itu hanya turun-temurun dari orang tua. Apakah para ahli dan tahun sekarang ini dengan era globalisasi, apakah itu masih dipertahankan atau tidak? Betul. Kata tadi itu salah. Dan kenapa bisa tumbuh dan berkembang masalah sindir sampir itu teh? Kemudian dipertahankan. Apa sih yang harus dipertahankannya? Nah, Gitu. kan tidak ada aktenya, Mang. Kita juga tidak tahu Nah kan. gitu. Si sindir sampir ini kan tidak punya akte kelahiran. Kemudian sindir sampir itu mungkin apakah sekarang ada yang namanya karya si sindiran kan itu Apakah si sindiran itu berdasarkan dari itu. cikal bakalnya awalnya itu dari sindir sampir itu atau bagaimana? Kan itu jadi pertanyaan juga nih Eko Sanip ya. Iya, Betul hanya saya baru lahir hanya bangga saja, tidak tahu akar masalahnya mah gitu. Tidak tahu. Mungkin, Cik, kalau menurut Iroh bagaimana? Nggak tahu yang Sindir tahu sampir yang teh. tahu Iroh mah ada si sindiran dalam lagu Sunda gitu. contohnya Yang Contohnya. Iroh mah banyak atau di lagu Sunda mah yang pakai Ya, sindiran. Contohnya yang tadi teh Contohnya, coba. es lilin nih, es lilin ya. Coba. Es lilin mah cece kalapa muda dibantun didorong-dorong. Abdi isin geningan samar kaduga sok sieun mah Kang Entoy kantongna kosong. Eta teh si sindiran. takokak Tapi dah daun sebenarnya- takekok tuh aya. Ayam jago di tampian. Iya. Barudak ulah carekcok. Ah. Aki sia keur di tampian. Kan gitu. Pantun. Bisa. Pantun. Kalau Kalau di daerah lain mah itu tuh namanya pantun. 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 Lain dulu, lain sekarang. Bisul dalam hulu, bucat di tarang. Apa kayak gitu? Ai bisul na di nasirah. Ada pacar dataran. Jauh bisa. Asa jauh gitu Jauh, ya. ya. Emang asa jauh begitu ya. Nah, cuman sekarang masalahnya kan si sindiran itu Roh, apakah memang awalnya dari sindir sampir tadi? Budaya kebiasaan, budaya komunikasi.
Gitu. Tapi ada yang suka gitu mah. Supaya tidak malu orang-orang. Kemudian dikatakan bahwa di dalam hidungnya itu ada kotorannya. Pak, itu ada ada tanah di hidung. di hidung gitu kan. Kan dia langsung oh ya kan tidak malu. Mungkin itu apakah tidak langsung tidak seperti langsung begitu. gitu. Oh. Tapi Kak Eko Sanip enggak togmol aja Wah, jawabannya gimana? gitu kan. Kalaupun Pak itu ada tanah di Di hidung. di hidung. Ini mah bukan tanah, korong ini mah. Gitu kan. Ih, di Garila. Tapi kok yang saya tahu kan gini, Iya. memang kalau yang namanya sinir sampir itu kan seperti begini, misalkan ada orang yang lewat misalkan, nah lewat teh mending punten-punten acan, kayak hayam aja. Nah itu masuk tidak dalam sinir sampir sebetulnya? Nah sebenarnya mah kalau Sanip diberi pelajaran oleh ortu, Uish, Apa coba ortu apa sih? ertu. itu yang makanan. Bukan itu, bukan. Bukan. Itu bukan. Jangan itu. Enggak ya. Jangan dicontoh itu. Ini Kang Tidak Sanip baik. kayak mantan ya? Ya. Tidak baik. Ortu itu. Dulu. Sekarang mah enggak. Udah insaf. Ingsap. Insaf. Udah Insaf. insaf. Bukan insaf, insaf. Ortu itu orang tua. Ya. Apa Jadi kata dulu ortu? Orang tua dulu. Tapi udah meninggal. Dan pada Ya waktu pasti kan mening- dulu, namanya Ya. juga pasti udah meninggal. Kasihan Jo meninggalnya itu dia itu. Kenapa? Wah, tragis sekali banget. Tragisnya? Ini nih ceritanya bagus nih, Tragis. tragis. Kenapa tuh? Kan dia ya kasihan lah meninggal dunia itu jadi meribetkan orang gitu kan. Meribetkan, Meribetkan. merepotkan. Repot Gimana? orang lain, Repotnya merepotkan gimana? orang. Repotnya mana harus dikuburin, mana harus dianterin. Dimandiin. Gitu. Dimandiin, nggak bisa jalan sendiri itu dulu tuh. Kok Namanya orang meninggal pada gitu atuh. kan meninggal kok. Si Kang Nah, Sanip. Kok juga kalau misalkan nanti meninggal, misalkan kan pasti seperti begitu. Oke, saya akan jalan sendiri. Artinya nggak meninggal. Nah, artinya dulu itu tolong nak kalau ada yang berbicara seperti itu, artinya harus paham, harus tersentuh hati. Kalau istilah Sunda mah surti lah. Surti ngerti gitu kan. Artinya kalau ditunjuk hidung kan malu. Cuma masalahnya kan Hanya begini. itu aja. Cuma masalahnya kan gini nih, Roh. Masalahnya kan kalau misalkan kita berbicara tidak langsung, ya, atau dalam bahasa Sunda itu tidak togmol lah, Mang ya. Ya. Melalui sinir sampir, melalui menyindir begitu, kan itu kategorinya seperti orang yang Nah sinis. itulah Seperti bukan orang yang sinis sinisnya, begitu. Toy. Pada Nah. hari ini sudah era globalisasi, emansipasi, Nah. kemudian adanya karena medsos itu dan ini, sehingga tawuran muncul. Nah kenapa tidak dipertahankan seperti itu? Kan Budaya- masih di Sunda. Budaya sindir sampir itu Sini gitu. Kenapa sampir nggak itu seperti itu, dipertahankan nggak dipertahankan. gitu. Sekarang yang mau Si budaya sindiran adalah itu ada karena sekarang budayanya togmol. togmol. Oh, jadi segala sesuatu. Segala sesuatu harus seperti itu. Apakah memang para pemikir-pemikir, para ahli-ahli? Cuma masalahnya kenapa ya dulu itu kok bicaranya tidak langsung kan begitu, Mang ya? Gitu kan. Tapi aman. Dengan verbal seperti begitu gitu ya, tidak Aman, langsung. tertib, lancar. Tidak ada, jarang kan yang berantem antar kampung dan kampung gitu ya. tawuran. Nah, cuman kan kalau yang saya tahu begini, nih kok ya Roh, yang saya tahu itu kan bahasa sindir sampir itu kalau misalkan begini, kalau saya misalkan nih, saya misalkan nggak suka sama Eko Sanip misalkan ya, sama Eko Sanip. Nah kalau misalkan ada misalkan Eko Sanipnya, saya itu bicaranya itu sindir sampir begitu ya, menyindir gitu kan. Nah seperti begitu tidak langsung, padahal saya menyindir ke Eko Sanip. Berarti- Nah itu kan sebuah perbuatan yang tidak bagus itu. Berarti Mang. mereka berbicara komunikasinya tidak dengan perasaan. Kan bahasa ada bahasa tubuh. Kalau Iroh ditanya, Roh saya cinta, kemudian Iroh mau balikan muka atau Melengos, meludah, melengos. melengos gitulah. Ah. Artinya harus
atau jangan diterusin. Jadi kayaknya mah iya Kang Toy ya. Nah. Jadi harus tahu dulu atau udah sindir sampir teh ya, sindir sampir teh yang kayak gimana atau si sindiran teh yang kayak gimana. Kalau misalkan Kang Toy teh nggak suka sama Kang Eko Sanip ya. Nah. Terus Kang Toy teh sindir sampir. Menyindir misalkan. Tapi nyindir teh kieu. Saya mah nggak suka sama orang yang terus diomongin teh ciri-cirinya Kang Eko Sanip. Ini bukan sindiran atau itu mah. Misalnya gini, Roh, misalnya ini misalnya begini. Eko Sanip ngaliwat nih, melewat. Saya Eko Sanip ngaliwat. Terus saya teh ngomong ke Iroh, tukang patri lewat tuh, misalnya. Padahal Eko Sanip bukan tukang patri. Ya. Itu mah udah bukan sindiran. Bukan. Bukan yang gitu mah. Apa itu namanya? Itu mah atuh ngahina. Ya iya atuh rek ditalapung juga. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Beda mang itu temang. Yang harus kita pertanyakan, apakah sindir sampir itu negatif atau positif? Negatif. Negatif. Oh, kan orang-orang tua dahulu mah kalau negatifnya bilangnya negatif. Negatif. Tapi dari positif mah tetep ya positif, nggak jadi positif. Enggak negatif, positif. Kan harus padanan katanya begitu, negatif, positif. Berarti biologi kan biologi enggak gitu. Masalahnya Eko Sanip ini kan tergolong manusia zaman dulu, orang tua dulu. Ya jangan menghina orang tua dulu. Bukan begitu kan, tadi kan kata Eko Sanip kan begitu. Anda itu adalah orang lahir sekarang. Berarti kalau tidak ada dulu, kalau orang tua Entoy tidak tidak ocon dengan ibunya nggak akan lahir. Ocon. Apa? Ocon. Nggak ada, ya gitulah. Nih gitu. Kang Toy, Kang Eko Sanip, Iroh juga ya kalau ngelihat dari segi dari sisi positif atau negatifnya, Iroh juga ada sih sebenarnya mah agak kurang setujunya dengan si sindiran. Kalau si sindirannya itu ada kayak hinaan-hinaan. Nah, itu nggak setuju. Sok contohnya gini ya. Salawe 25. Mobil sedan cetna hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejo. Da itu teh enggak bener atuh, da Iroh mah bisa dandan bisa ngejo. Nya Iroh, da yang lain mah tidak. Atuh jangan disebutin namanya awewe zaman juga ayeuna. Enggak, nama juga Iroh. Wis kelihatan mana Iroh itu. Tapi benar kok, nanti dulu kok. Tapi kalau mau nikah mah belum tentu. Monce. Gitu kan. Tapi kok benar kok. Eko harus dengar dulu ini kalimatnya. Awewe zaman ayeuna. Zaman ayeuna. Berarti itu di general. Nah, itu teh artinya Semua awewe. Semua awewe yang ada di zaman ayeuna, termasuk juga Iroh, termasuk juga Anda. Sok setuju enggak disebut bisa dandan teu bisa ngejo? Setuju enggak? Begini, kalau yang namanya ngejo itu menanak nasi, itu artinya memasak yang sangat gampang sekali. Menurut Eko. Eko mah karena tidak punya istri, nyangus sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Artinya mampu. Mandiri. Cuma gitu ya. Eko tidak mampu itu melahirkan. Itu aja. Artinya begitu. Kok begini kok, Roh begini. Kalau tadi misalkan mendengar penjelasan dari Eko Sanip, Iroh juga begitu. Saya tuh masih rancu kok. Rancunya? Masih rancunya masalahnya antara sindir sampir dengan yang menghina tadi. Ini masih rancu nih. Gitu. Apakah yang menghina tadi itu termasuk kategorinya sindir sampir? Yang namanya budaya berkembang, Toy. Pasti Berkembang, setuju itu. Namun mau mengerti, mau tidak paham dengan logik. Logik itu. Logik. Logika. Logika. Itu kita harus terima. Lohan. Itu ada. Lauk eta mah. Itu kan teman kita Lauhan mah. Siapa? Lebih mahal. Artinya kelihatan dari kepalanya lebih. Kenapa ketawa? Nah itulah.
Nah itu artinya mau logik atau tidak mau atau itu harus terima itu banda kita atau kepunyaan kita. Kita bangga tinggal kita menanyakan akar masalahnya. Dan toyoge seperti apa monyet ngagulung kalapa. Oh ya. So, bahasa Indonesia itu. kan? Bahasa Indonesianya apa nih? Monyet ngagulung kalapa. Kayak monyet. Kera. Apa ya? Kera. Bermain-main. Beda. Beda. Itu. Jadi budaya itu tidak bisa di-Indonesiakan. Ya udah intinya mah gini, apa yang jadi kepenasaran Kang Entoy, apa yang diterangkan oleh Kang Sanip, Iroh sendiri rada ragu Kang Sanip teh. Sanip punya teman nggak yang bisa menerangkan masalah ini? Ada sih teman tapi menghubunginya sulit. Oh. Tapi dicoba aja dulu. Oh iya. So, Coba dulu. Sambil nanti Telepon kan Ya, bisa. oke. Telepon. Ada sih orang budayawan, akademisi juga, ahli seni juga. Nah, itu nanti kita akan lebih Mudah-mudahan jelas ya. Tapi nanti kita tanyakan sampai dengan kenapa jadi teknis ke kesenian dan sebagainya. Gitu. Gampang, itu mah gampang yang itu penting mah. datang aja dulu ke sini. Macana yang menanyakannya ya. Iya. Siap. Kalau Sanip kalau menanyakan hal-hal seperti itu agak grogi lah. Gitu. Ya kelihatan lah dari wajah Nah, juga. itu aja. Ya. Boleh lah nanti nanti tunggu ya. Ya. Sambil siap. nunggu narasumber, nah tadi teh ada lagu yang liriknya itu pakai sindiran. Ada, sok mendingan kita dengerin Kita aja dulu dengerin ya. lagunya. Bajing luncat ke astana Kang Entoy abdi lepat narosan teti anggalna Bajing luncat ke astana aduh abdi lepat narosan teti anggalna ku teu sangka Kang Sanip luas pisan teu hawatos kanu kesel ngantos api temut kenapa sini pasini pakait hati pakait hati sorah Bajing luncat ke astana aduh abdi lepat narosan teti anggalna ku teu sangka salirapet luas pisan teu hawatos ganu ngantos api temut kenapa pasini pakait hati pakait hati. Alhamdulillah. Toy, Iro. Insya Allah. Ya. Sebentar lagi. Bukan Jadi sebentar lagi. Sekarang. Ya Nih, nanti. Sekarang masalahnya monggo lah nanti sangat bisa masuk.
Tuh, udah yang- masuk. Alhamdulillah. Oh yang itu. Nah, ini. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Nah, ini. Ini. Aduh. Alhamdulillah. Aduh, sudah tahu nama Mang Entoy ini. Oh, Aduh, sudah tenan. tahu. Ya sudah tahu, Sudah tahu. Pan sudah dibilangin sama Kos Betul. Hanif. Ini Nah, terima, ini. terima kasih Kang Hasan sudah sampai di sini ya. Tah itu mah sudah tahu, ya mah sok tahu. So, ini Ini teh siapa nih? Siapa nih? Seniman budayawan. Seniman Kalau budayawan. di Temang Sunda, syair-syair, sastra-sastra sudah tidak asing lagi. Allah. Kang Dian Hendrayana. Hendrayana. Kang Dian Hendrayana, Iro, ini teh Iro. Tepuk tangan dulu atuh buat Kang Dian. Terima kasih. Ini teh begini Kang Dian. Kumaha Kang Toy? Dari tadi teh cekcok saja ini. Eko, Iro, Entoy. Ini juga nih para nayaga nih. Pipiluan ini ikut-ikutan. Newo-newo Berbicara. lah. Gitu. Berbicara. Ditambah-tambah. Hah? Ditambah-tambah, nah ya agama dari tadi juga enggak cekcok. Cekcok tadi ikut-ikutan. Enggak ya, Oh. ngengklokan itu mah. Ikut-ikutan sama. Ini membicarakan masalah sindir sampir. Kalau menurut saya kan di sindir sampir teh kayak pekerjaan yang tidak baik itu teh. Kelakuan yang tidak baik begitu. Menghina Jadi, orang misalkan Kang seperti Dian, itu. berpikirnya bahwa sindir sampir itu adalah negatif. Negatif. Ya, negatif. Negatif, negatif. Negatif wae mah. Ya tuh. Jadi negatif. Jadi konotasinya tuh jelek. Iya. Memang gitu. Iya. Satu dasarnya akar masalahnya dari mana? Apakah pengembangannya sampai detik-detik ini sehingga dari sindir sampir budaya Sunda sehingga muncul dari kreativitas karya seni. Nah, gitu. Iya. Betul. Sejarahnya apa zaman Seperti kolonial? apa mah, menurut Kang Monggo. Dian sendiri? Iya. Oh begitu Kang Dian? Belum Kang Toy, belum. Jadi begini Kang Oh, Toy, baru Kang jawab Sanip. ini. Ya, ya. Memang ada dua sisi, bisa negatif, bisa positif. Negatifnya itu ketika kita menyampaikan sindiran itu tidak bisa dimengerti oleh halayak, oleh teman bicara kita. Itu mungkin jadi miskomunikasi. Positifnya adalah agar yang kita sampaikan itu tidak terlalu vulgar, tidak terlalu nerag, tidak terlalu togmol kata Mang Toy tadi. Tidak terlalu Ya, vulgar. itu hanya untuk menghaluskan saja upama seperti tadi. Tiba-tiba Kang Sanip jalan sendiri, tidak punten-punten acan. Terus kita ngomong, menisi gahayamnya Mang Sanip. Nah, itu adalah sebuah bentuk sindir sampir. Kalau saja sama Mang Sanipnya itu tidak dimengerti oleh Mang Sanip, itu pasti negatif. Iya. Komunikasi kita tidak akan sampai. Tapi juga ketika sampai ke Mang Sanip dan Mang Sanip menerimanya sebagai ya ini adalah hinaan, mungkin itu akan terjadi konflik. Iya. Akan terjadi konflik. Itu adalah bentuk negatif. Tapi itu juga berkembang di masyarakat Sunda, artinya zaman-zaman dulu itu orang Sunda selalu kalau berbicara itu selalu dibungkus. Selalu malibir. Makanya ada kata malibir itu dari situ. Malibir. Malibir itu Tahu malibir? dia berbicara tidak to the point. Nah, Langsung. itu. Tidak Itu to the malibir. point. Tidak to the point. Kayak Malibir itu. Ya kan, yang suatu saat masuk ke kelas atau masuk ke kantor itu jam 9 kan seharusnya jam 7. Meni nyubuh atau neng iro itu kan itu tidak Oh, benar. iya. Tidak benar. Nah, itu adalah sindir samping. Iya sindir sampir. Udah tahu kesiangan. Udah tahu kesiangan, Tahu tapi dibilangnya subuh. meni subuh. Meni subuh. Oh, itu Sindir bagus. Itu Tapi yang positif. pasti Kang Toy menurut sejarah budaya sindiran itu, budaya sindir itu di masyarakat Sunda itu sudah ada sejak sebelum tahun 1600. Oh. Artinya kalau dihitung dari sekarang itu sudah 500 tahun yang lalu juga sudah ada. Sudah dipertahankan. Itu sudah ada. Sudah ada. Sudah Itu ada. terbukti dari naskah Sunda kuno Siksa Kandang Keresian bahwa di situ tertulis ada kata sisindiran. Artinya kalau dalam naskah Sunda kuno sudah ada kata sisindiran, itu artinya masyarakat Sunda itu sudah memiliki budaya sisindiran pada waktu itu. Jadi sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Nah, saya pikir bentuk pada waktu itu adalah berupa sastra, tapi sastranya sastra lisan. Sastra lisan. Sastra lisan yang kita tahu sekarang jejak-jejaknya itu ada dalam Paparikan, Rarakitan dan Wawangsalan. Jadi karuhun kita itu sejak
sebelum tahun 1600 Masehi itu sudah mengenal sisinderan secara sastra lisan. sastra ya. Dan pasti itu juga secara budaya. Pada waktu itu orang Sunda itu selalu bermain kata-kata, Ya. tapi kata-katanya itu yang sastrawi, yang indah-indah, hanya untuk menyampaikan sesuatu agar tidak togmol, Agar tidak tokmak, agar tidak tidak langsung tokmol, tadi. tidak langsung, Tidak vulgar Tidak begitu vulgar. ya. Tidak vulgar. Nah, Tapi kan itu masa lalu nih, Kang Ya. Dian. Ya. Tapi sampai tahun 70-an lah, Ya. artinya 30 tahun yang lalu masih dibudayakan juga di masyarakat kita. Contoh umpamanya gini, Kang Sanip baru cerai dengan istrinya. Belum. Belum. Jadi dia Enggak, tidak soalnya tahu, apa- dia tidak tahu. Mau tambah, Mau tambah. Oke, baik. Sebelum bertambah itu kan cerai dulu, Ya. cerai dulu deh dengan istrinya. Hmm. Tapi tiba-tiba Mang Sanip itu dalam hatinya aduh, menyesal saya harus menceraikan istri Menyesal. saya. Aduh, begitu ya. Tapi suatu saat dia akan menjenguk anaknya. Itu pura-pura saja menjenguk anaknya. Itu padahal ada sesuatu. Biasa. Ada sesuatu. Ya. Nah, dalam budaya Sunda, orang yang ngomongkeun Mang Sanip itu tiba-tiba berkata begini, eta Mang Sanip malah paribasa nganyam samak, netekan bari motongan. Nah, cukup segitu, hanya sampirannya saja, hanya cangkang saja, itu Kang Sanip sudah merasa tersindir. Itu hanya dengan cangkang saja. Kalau diteruskan kan seperti ini. Kalau diteruskan seperti ini, paribasa nganyam samak, netekan bari motongan. Paribasa neang anak, ngadeketan popotongan. Sebetulnya seperti itu. Tapi tanpa harus disebutkan isinya, Kang Mang Sanip juga sudah ngelemes, sudah malu. Itu Sudah sampai malu. tahun Sudah kemaluan. sudah Malu. sudah kemaluan itu Mang Sanip itu. Tahun 70 itu sudah kaeraan. Masih berlaku budaya seperti itu. Oh gitu. Iya, Tahun iya, 70-an. iya. Nah, dalam konteksnya misalkan di zaman yang sekarang, di era yang sekarang, di era globalisasi ini hal-hal yang seperti ini masih relevan tidak, Kang Dian? Masih hanya Diterapkan masyarakat sekarang gitu. itu sudah ada inovasi, sudah ada kreativitas yang saya pikir itu juga kreatif. Maka muncullah paparikan-paparikan bentukan baru. Apa tuh? Nah, contohnya seperti ini kan di anak-anak muda sering kita mendengar, kamu mah jaka sembung mawa keset. Apa itu? Tenyambung kasep. Seperti itu. Gitu. Itu bisa. Itu Kalau berlaku. kalau di Roma nggak gitu, ya kasembung bawa gitar, tenyambung breng. Itu nyambung pisan, Bro. Itu nyambung pisan. Bener. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah bentuk kreativitas. Bentuk kreativitas yang juga tidak nyambung ternyata. Bentuk kreativitas. Bentuk kreativitas yang tidak nyambung. Nah, tapi pikaserian. Tapi nggak serius. Nah, gitu. Oh, jadi memang ada sekarang ya di era sekarang ini justru Ada. lebih kreatif ya. Lebih seperti kreatif, itu. tapi bentukan-bentukan baru yang sebetulnya ingin menyampaikan sesuatu, tapi si penyampai itu berpikir kalau ini disampaikan ini pasti togmol, ini pasti vulgar, dan yang mendengarnya pasti akan tersinggung. Makanya dibungkus. Nah, bagaimana cara membungkusnya? Ini adalah proses kreatif. Nah, saya harus membungkus isi saya dengan kata-kata, dengan kalimat yang memang menjadi bungkus yang dengan begitu tidak langsung togmol seperti tadi teh. Tapi begini Kang Dian, saya kan masih rancunya ke begini, antara sindir sampir dengan menghina. Iya. Nah ini bagaimana? Misalnya begini nih si Iroh ngaliwat, duh Iroh sudah lama tidak ketemu sekarang mau langsing, padahal tidak langsing. Iya. Nah ini kategorinya sindir sampir atau ngahina sebetulnya? Jadi saya masih rancu nih. Bentuk Kang Dian. sindir sampir itu kalau ditarik ke ke teori budaya atau teori sastra itu ada bermacam-macam jenis. Ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang kasar itu mungkin kita menyebutnya sinisme, sarkasme itu lebih kasar dari sinisme. Ada juga litotes. Ada teman kita namanya kakak saya sarkasmo itu namanya. Sarkasmo eta mah. Ini mah sarkasme. Bentuk yang lebih sarkawi. Bentuk yang halus itu biasanya kita memutarbalikkan fakta.
Nah, seperti yang tadi aduh neng iro tos sasaum non sasasi saum teh meuni janten langsing. Nah, itu adalah bentuk sindiran, bentuk gaya bahasa yang mungkin litotes tapi itu kebalikannya. Oh. Jadi ada Tapi itu kategorinya tetap sindir sampir ya? kategorinya sindir sampir. Sindir Jadi sampir. ada beberapa tingkatan. Oh. Ada yang halus, ada yang sedang, Oh, ada yang kasar. gitu Ro. Ada yang kasar mungkin seperti tadi si gahayam Ah. melewat tapi tidak punten-punten. Iya masih gahayam pisan. Nah, Itu dianalogikan ke hewan itu saya pikir sarkasme itu. Tapi Sanib merasa agak sulit juga manakala apabila ada instruksional dari pemerintahan yang lain untuk mempertahankan, melestarikan, Yeah. sementara keadaannya sudah seperti itu. Apakah bagaimana cara pemertahanannya gitu, Saya pikir memang itu pelestariannya? iya. Saya termasuk penganut yang tidak harus menangis karena sebuah materi budaya kemudian hilang. Saya tidak termasuk golongan itu. Kalaupun ada materi budaya yang suatu saat hilang, ya kalau sudah tiba waktunya harus hilang, ya hilang saja. Oh gitu. nggak apa-apa itu ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kita mungkin akan lebih berdosa ketika ada materi budaya yang hilang, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Itu berdosa. Jadi harus apa kita? Harus melakukan sesuatu. Apakah dengan mencari kreativitas baru seperti tadi ya kesembung bawa golok lah itu. Kata saya itu adalah bentuk paparikan baru yang keluar dari hasil kreativitas. Tidak apa-apa. Jadi anak-anak yang ya cucu Kang Sanib atau anak-anak tetangga yang lain jangan dipaksa untuk bisa seperti Jangan bisa seperti itu. Tapi yang pasti yang intinya adalah bagaimana dengan itu kan sebagai sebagai rekaan bahasa. Jadi pangreka bahasa. Ketika pangreka bahasa itu bisa juga menyampaikan informasi dan informasi itu sampainya kepada pendengar itu halus, itu saya pikir sesuatu yang positif. Namun untuk saat ini Kang Toy saya pikir budaya-budaya sindiran yang kita menyampaikan sesuatu itu dengan harus dibungkus oleh sampiran, saya pikir itu menjadi kontraproduktif. Kontraproduktif. Ya, Nah, sekarang kan zamannya zaman to the point saja. Dari to the point saja. Coba kan sekarang musim HP sekarang. Tadi itu ya nyebutkan aku cinta padamu itu sekarang sudah tidak lagi dengan vulgar. Sekarang itu justru vulgar. Kalau dulu ya sekitar tahun 60-an saya mencintai Neng Iro. Ketika saya harus mengatakan bahwa aku cinta padamu itu dengan bahasa verbal itu adalah aib. Itu tidak sopan. Tidak sopan. Tidak bagus. Makanya saya berpikir harus kreatif. Tiba-tiba saya memetik daun sirih. Daun sereh di urang mah. Dipetik lalu digulung lalu diikat dengan benang, dengan bola, dengan benang hijau. Tolong sampaikan ini ke Neng Iro. Nah, itu disampaikan ke Neng Iro. Ketika Neng Iro menerima, ini ada daun sereh dibengket, diikat oleh benang hijau. Oh, alhamdulillah, artinya Kang Dian itu memiliki rasa dedeh dan rasa sono. Itu adalah perlambang. Jadi itu tidak tokmol. Message-nya gitu. itu pesannya itu adalah itu. Kok bisa seperti sih, itu. Kang? Pernah itu yang dilakukan Kok oleh bisa? Mas Sanib. Itu. Dikasihkan seperti itu. Langsung dibuang. Enggak, maksudnya Kang Dian gini, kok bisa itu si ceweknya bisa langsung menerjemahkan bahwa itu adalah artinya Akang itu Dedeh. ada rasa ke cewek itu. Ada apa dengan daun sirih dan benangnya? Iya. Kan ada tulisan. Enggak ada. Pada waktu itu ada kesepakatan masyarakat yang tidak harus dibicarakan, yang secara aklamatif itu bisa dijadikan sebagai sumber kebenaran pada waktu itu karena kita literasi jarang, referensi jarang, makanya mereka menggunakan produk-produk alam, apakah terutama dari tumbuhan itu dijadikan perlambang.
dijadikan perlambang, Simbol ya. menjadi simbol. Simbol. Makanya pada waktu dulu upacara-upacara adat umpamanya itu banyak tumbuhan-tumbuhan yang kemudian menjadi simbol. Ya. Ada kelapa umpamanya, Iya. ada waluh, ada sereh, ada hanjuang, Iya. ada daun caringin, ada apa namanya mayang jambe. Mayang jambe ya. Itu adalah kesepakatan yang diaklamasikan secara bersama-sama dan menjadi sumber kebenaran pada waktu itu. Dan itu Mereka lebih sepakat, terhormat ya? Lebih terhormat. Itu tidak Menyampaikannya Iya. dibandingkan dengan misalkan langsung nembak misalkan aku cinta padamu. Wah, baru tadi Ya. cabong langsung. Itu. Tapi dengan simbol-simbol seperti itu dengan kalian dulu. simbol-simbol seperti itu kita menjadi justru lebih komunikatif. Lebih komunikatif. Lebih komunikatif dan saya pikir itu lebih cerdas saya pikir. Jadi tanpa harus berbicara, tanpa harus berkata-kata. Nah, ketika Neng Iro menerima daun sereh diikat dengan benang hijau, itu Neng Iro akan menjawabnya dengan memberikan daun sereh juga, tapi sudah tidak lagi benang hijau, mungkin benang merah. Ketika saya menerima, saya akan menjawab Alhamdulillah. Berarti Iro itu sudah janda gitu. Bukan, cintanya diterima. Cintanya diterima dan kerinduannya itu lebih mendalam daripada saya. Oh, so sweet. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang yang terjadi adalah seperti yang Mang Hanif tadi sebutkan. Ya. Apa sih ini? Cen, Gak penting tahu. Kalau tema sekarang mah, kalau duit ya, gitu baru Iroma. Kalau Iroma sekarang kan kalau misalkan dikasih simbolnya itu kartu ATM, buku tabungan, gitu. seperti begitu. Voucher kan sekarang. Vouchernya, bungan tuh mang, bunga deposito, seperti itu. Nah, terus kalau nyambungnya nih Kang ya, nyambungnya dengan lagu-lagu Sunda yang pada zaman dahulu sampai sekarang marak sekali dengan menggunakan liriknya itu Betul. sisindiran. Nah, itu gimana sejarahnya Kang? Itu harus dilihatnya dari sisi sastra. Ya. Bahwa sisi sastra hingga awal abad 20 itu materi puisi itu didominasi sebelumnya itu oleh sisindiran dan setelah itu oleh dangding, terutama guguritan. Nah, sastra puisi Dangding atau dadang nih? dangding. Dangding. Dangding itu adalah bentuk puisi yang ada aturan pupuhnya itu. Ya. Nah, sebelum abad 20 itu sisindiran itu selalu karya sisindiran itu menjadi materi sastra yang sangat digemari, yang sangat digandrungi. Nah, sehingga lagu-lagu rakyat pada waktu itu folk song pada waktu itu kerap dan banyak menggunakan materi sisindiran menjadi bagian dari lagu. Makanya sampai mungkin tahun 50-an itu banyak lirik-lirik kawi gamelan terutama kawi pasindenan itu menggunakan sisindiran. Sisindiran. Seperti tadi es lilin upamanya. Ya. Itu es lilin itu sisindiran. Ada juga pop Sunda ke sini. Bubui bulan lagunya bubui bulan. Dan itu sisindiran itu. Tapi ada yang berbeda kalau Apa tuh? kulhuwallah tidak itu mau kulhu tidak. Oh, ya, tidak. Ya. Itu mah mah- alilas tidak gitu kan itu. Itu mah bukan Beda, lagu, Nip. aturan Ini itu kan mah. lagu. Kan suka Itu mah bukan produk manusia. Itu. Tapi masalahnya kan begini Kang Dian. Ya. Apakah bisa dikatakan juga ini yang namanya tadi kata si Iro ini nyambung nih Yeah. bahwa lagu sisindiran itu apakah ini dari sindir sampir tadi Yeah. bermetaforfosa misalkan ya menjadi lagu sisindiran. Yeah. Apakah itu adanya atau bagaimana sebetulnya? Atau memang berbeda antara sindir sampir dengan lagu-lagu Lahirnya sisindirannya gitu kan. itu seperti itu? Saya menduga-duga ketika dalam siksa Kanangkaresian itu ada yang namanya kawi sisindiran, maka kawi sisindiran itu adalah lagu yang menggunakan kata-kata atau lirik itu berbentuk sisindiran. Ya. Itu sudah terjadi sebelum tahun 1518. wah, tua Artinya banget. sebelum abad ke-16 itu masyarakat Sunda sudah mengenal sisindiran dan kemudian sisindiran itu dikawihkan. Ya. Artinya budaya ngawih dengan menggunakan sisindiran itu sudah terjadi sebelum abad ke-16. Sampai sekarang itu selalu digunakan. Dan terutama dalam seni Sunda, sisindiran itu menjadi produktif ketika
ada yang disebut seni pantun. Jadi juru ini pantun nih. itu Ah. kalau ada bagian-bagian yang dikawinkan, yang dilakukan, itu nyaris 80%, 75% lah itu. Itu pasti materinya sisindiran. Sindiran. Di samping kawih pantun. Ya. Ya. Jadi terutama di bagian isi. Kalau bagian awal itu yang dilakukan kan itu raja. Kalau bagian akhir itu Raja Pamuna. Nah yang di tengah biasanya itu berupa kawih-kawih nataan. Nah itu banyak menggunakan sisindiran. Nah ini menyambung ke lagu-lagu dalam bentuk Cianjuran. Karena itulah dalam papantunan Cianjuran kan papantunan itu dari kawih pantun. Ya Mang Sanip dari kawih pantun. Itu banyak sisindiran yang berlaku dalam lagu-lagu papantunan. Menyesep balagenyat itu adalah papantunan. Gorek-gorek manuk tuau Ya. itu adalah sisindiran. Paparekan itu dari kawih pantun. Nah, saya sebutkan lagi bahwa seni pantun itu pada waktu dulu cukup produktif menggunakan sisindiran terutama paparekan. Ya. Itu dipakai bahkan sampai sekarang itu bentuk sisindiran. Ya. Saya pikir sejarahnya seperti itu. Ya, Kang tapi Toy. kan yang saya lihat nih Kang Dian. Sekarang ini kan kalau misalkan saya baca begitu roh begitu ya yang namanya sisindiran, yang itu lagi. Nah, apakah memang ini tidak berkembang begitu ya? Stagnan gitu kan. Seperti Oke. itu atau memang Tidak ada semuanya lagi. sudah tidak ada misalkan seperti itu. Bagaimana itu sebetulnya? Begini, kebetulan saya juga bekerja di sebuah media dan saya bertugas membaca karya-karya yang masuk sebelum dimuat. Oh iya. Khusus untuk puisi yang hidup sampai sekarang itu hanya guguritan dan sajak. Jadi hanya tinggal guguritan dan puisi bebas. Sementara puisi yang berbentuk sisindiran itu sudah jarang ditulis. Guritan dengan gurita beda nggak nih Kang? Oh, beda. Beda ya. Puisi juga kan berbeda-beda, Beda, ya. Toy. Beda, Kalau kan, guguritan ya. itu dangding, kalau gurita itu kan bisa ditumis itu. Sehingga cumi-cumi itu kan. Iya, tumis gurita. Tumis gurita ada. Iya. Gurita asam manis, gurita asam manis. Jadi hayang. Iya, jadi hayang. karena sudah waktunya makan malam mungkin ya. Seperti itu. Nah. Sudah kekerubukan lah seperti itu. Jadi sampai sekarang itu hanya tinggal puisi bebas yang kita tahu sebagai sajak Ya. dan guguritan yang masih ditulis oleh sastrawan. Jadi sisindiran itu sebetulnya sudah ditinggalkan. Sudah ditinggal, sudah tidak ada Tidak ada bahkan lagi. sekarang. Penyair atau pengarang yang mengirimkan upamanya ke majalah Mangle, saya ngirim sisindiran nih, jarang. Jarang ya sekarang. Paling sajak dan guguritan. Jadi apa yang harus kita anak-anak atau generasi kita yang harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan. Saya ingat tahun 90 kebetulan saya juga pada waktu itu pernah ikutan. Caraka Sundanologi pernah mengadakan pasanggiri isi sindiran. Ya. Sebetulnya bukan pasanggiri menulis sindiran di situ. Di situ adalah pasanggiri dramatisasi isi sindiran. Karena di situ adalah sebuah pertunjukan. Yang diperlombakannya itu pertunjukan bagaimana menggunakan isi sindiran. Oh gitu. Sampai tahun 96 saya pikir masih produktif Caraka Sundanologi mengadakan pasanggiri pertunjukan isi sindiran. Dan itu banyak penggemarnya. Dan 90% dari penggemar itu adalah kaula muda pada waktu itu usia sekolah menengah atas. Ya. Saya pikir itu menjadi salah satu upaya untuk bagaimana melestarikan itu bentuk upaya. sisindiran. Saya pikir itu bisa dijadikan sebagai model. Tapi Toy ini juga bagaimana cara kita mempertahankan budaya yang baik tadi. Ya. Sindir sampir Sampir. tadi. Iya. Itu kan perilaku sikap komunikasi antar lisan dan rasa ya. Betul. Nah itu saling mengerti apa yang harus kita pertahankan di era globalisasi ini. Gitu. Kalau saja sekarang sudah tidak lagi bisa membuat sisindiran, saya pikir agar apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain itu tidak menjadi togmol, saya pikir bisa dibungkus dengan bahasa-bahasa puitis, saya pikir. Ya. Bahasa-bahasa puitis. Umpamanya seperti ini. Malam ini kenapa ya bulan begitu terang? Emang kenapa bang? Oh karena hati saya sedang teringat sama kamu. Padahal itu adalah bagian So sweet. dari kata lain
kuring bogoh ka maneh, sebetulnya seperti itu. Seperti itu. Aku cinta padamu. Oh iya zamannya ini sekarang Zamannya seperti itu ya. seperti itu. Baca aja di WA kan seperti itu. Iya. Sebetulnya itu bahasanya bahasa lebay, bahasa alay. Tapi itu digemari itu oleh kaula muda. Iya, iya. Kaula muda. Memang banyak ya kalimat-kalimat seperti itu. Iya. Kayaknya asa dibuat-buat begitu kan? Yang tadi itu ya dibuat-buat itu karena ada semacam lebay. Tapi banyak digemari. Oh gitu. Tapi banyak digemari oleh kaula muda sekarang. Kaula muda, iya. Tapi saya pikir juga itu temporal. Mungkin suatu saat kelebayan itu akan berganti dengan kelebayan yang lain. lain. Tapi bagaimana pengamanan orang tua? Kita sebagai orang tua anak-anak dengan keadaan sekarang mungkin tidak bisa mengarahkan, mempertahankan lagi supaya harus sindir sampir, tapi dengan membatasi supaya tidak keluar daripada tadi adanya kontradiktif ya. Gimana nih cara pembentengannya budaya itu? Kayaknya itu agak sulit untuk diterapkan sekarang. Apalagi ketika dalam sebuah keluarga ketika memasuki waktu di malam hari, itu setiap anggota keluarga itu sudah menjadi manusia secara pribadinya. Individualis. Jadi anaknya di kamarnya sendiri, ibunya di kamarnya sendiri, bahkan ayahnya dan ibunya meskipun satu kamar mereka berkomunikasi secara sendiri-sendiri. Sejak kapan itu nanti kita berakhir kalau seperti itu? Ya itu kan butuh kita berkeluarga. Betul, itu berlakunya ketika ada alat-alat teknologi semacam gadget itu ya. Oh, iya. Gawe itu menjadi menyerbu kepada budaya kaula muda, dan kaula muda itu menjadi autis, menjadi diri sendiri, dan itu tidak bersosialisasi dengan yang lain. Itu akan tetap bertahan ketika si gawe itu menjadi sebuah kebutuhan primer. Saya pikir sekarang gawe itu menjadi kebutuhan primer. Jadi anak-anak itu lebih merasa nyaman tidak makan ketimbang tidak bawa HP. Itu bukan hukuman, ujian atau saya pikir karena memang perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan zaman, dan itu juga harus disikapi dengan bijak oleh kita. Sebetulnya kita juga butuh gawe. Tapi bagaimana menggunakan gawe itu secara proporsional, nah itulah yang harus kita garis bawahi. Penggunaan gawe secara proporsional. Maka ada orang tua yang dengan stressingnya menjadwalkan, kamu boleh main HP asal dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Setelah itu mama akan razia atau papa akan razia. Saya pikir itu adalah bentuk menjaga anak-anak dari pengaruh-pengaruh yang jadi kurang tidak bisa bagus. Dengan sindir sampir gitu kan. Susah kita dengan sindir sampir. Ya jangan makan lah, itu aja HP makan olehmu. Itu juga termasuk kan? Termasuk Itu kan? juga sebenarnya sindir sampir. Tapi Sindir begini, sampir Kang. yang halus. Halus. Nah, sindir sampir yang halus ini saya kan ingat ada di negara sana gitu juga ada yang namanya satir mungkin kan ya. Kenal. Satir. Okay. Sindiran halus seperti itu. Setir itu. Kalau ini setir, ini satir. Satire begitu ya. Satir. Nah, itu sampai sekarang karya sastra dalam bentuk satir seperti itu masih berkembang nih Kang. Oke. Nah, kalau misalkan saya sering nonton juga teater-teater begitu. Ini lebih banyak juga mereka ini mempergunakan bahasa-bahasa seperti itu, bahasa-bahasa verbal seperti itu. Satir sebegitu, sindiran-sindiran halus seperti begitu. Nah, apakah memang lebih klop, lebih tepat begitu kan? Kalau misalkan dalam sebuah seni pertunjukan, di dalam sebuah teater misalkan lebih banyak mempergunakan bahasa-bahasa satir ataupun juga sindiran halus. Ya, saya pikir untuk di kehidupan sehari-hari kita memang sulit mengatakan bahwa ini satir, bahwa ini tragis, bahwa ini bukan tragis dan bukan satir. Tapi yang pasti kalau dalam bentuk karya sastra itu masih berlaku dan masih bisa dipertahankan. Masih bisa dipertahankan. Ada karya-karya baik itu puisi maupun prosa yang endingnya itu diisi dengan sebuah satir, itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya pikir itu bukan menjadi dalam bahasa Sunda itu udagan atau target. Kamu itu nanti kalau
nakal, kalau tidak nurut, kamu itu akan jatuh dengan sangat satir pokoknya. Tidak seperti itu. Tapi itu hanya berlaku di karya sastra yang dengan gaya gaya dengan piawai seorang pengarang itu bisa membuat ending dan si pembaca itu merasakan, aduh, ini karya sastra itu begitu menyentuh. Kenapa menyentuh? Ini satir banget di endingnya itu. Nah, itu paling berlakunya di dunia sastra. Dan justru sampai sekarang nih Roh, yang namanya karya sastra ya, pembuatan naskah seperti itu ya dengan bahasa-bahasa satir seperti itu dibandingkan lebih sulit kok dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang langsung begitu ya. Karena bahasa-bahasa satir ini memang gimana ya Kang Dian, memerlukan apa ya, pemikiran yang sangat cerdas gitu kan. Memerlukan pemikiran, gitu kan. memerlukan kemampuan dan terutama memerlukan kepiawaian. Itu tidak semua pengarang itu dalam ending itu memiliki kepiawaian bagaimana mengakhiri cerita dengan persis dengan seperti itu. Seperti itu. Itu jarang-jarang. Karena itu memang teknik, karena itu memang gaya dan gaya itu harus ditemukan secara pribadi dan itu melalui proses yang cukup panjang. Nah kalau begitu berarti dalam sisindiran juga Kang memang memerlukan kreativitas yang tinggi. Jelas. Ya. Karena mungkin kalau untuk sisindiran yang yang kata-katanya yang nyeleneh atau yang gimana itu kayaknya udah banyak yang bisa berimprovisasi. Tapi kalau untuk kepentingan lagu kayaknya sisindiran yang bersastra. Nah ini yang agak masih sulit ya Kang. Betul. Saya jadi ingat ke tulisan almarhum Pak Raf Pak Ading dalam novel Nukau Lagu Kaleon, bahwa untuk keperluan lagu itu ada lirik yang secara kata kuncinya itu adalah jatnika. Apa itu jatnika? Jatnika adalah RT saya itu jatnika itu. Jatnika itu adalah lirik-lirik yang bersifat santun, yang bersifat bagus, tapi memiliki nilai sastra yang sangat-sangat bagus. Jadi dalam Panambi akan kesulitan kita menyampaikan dalam Panambi ini. Ya. Mencit meri dina rakit boboko wadah bakatur. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Saya pikir itu tidak jatnika, tidak santun dan itu terlalu vulgar untuk Panambi. Sepertinya itu bukan untuk lagu. Ya. Jadi harus ada bukan untuk lagu Panambi saya pikir itu. Mungkin lagu-lagu Banyo, lagu-lagu Hereng seperti tadi itu bisa diberlakukan seperti itu. Betul. Ada pemisahan-pemisahan seperti itu. Ada Alhamdulillah. Jadi gimana endingnya lah. Betul. Untuk mempertahankan sindir sampir walaupun tidak bisa dipertahankan lagi, tapi kita orang tua harus mengikuti dan membimbing anak-anak pada sebenarnya. Nip, kita berterima kasih nih kedatangan Kang Dian. Kita jadi tahu Roh ya, kita jadi tahu ya, masalah sindir sampir atau menyindir nih Mang ya. Jadi kita mengetahui, tapi yang paling penting, yang paling pokok bagaimana kita menghargai seni budaya. Ya, baik yang ada maupun yang sudah tidak ada. Tapi tetap kita itu adalah tetap harus mensyukuri. Nah, jadi pokoknya intinya menurut Akang sisindiran ini masih harus dilestarikan nggak? Bisa dilestarikan melalui pendokumentasian. Kalaupun sekarang sudah tidak banyak pengarang yang menuliskan sisindiran, saya pikir itu tidak apa-apa. Karena memang zamannya sudah seperti itu. Dan ketika hilang sama sekali, saya sendiri tidak akan menangisinya. Saya hanya berpikir, saya akan lebih berdosa kalau ketika sisindiran hilang sama sekali, terus kita tidak berbuat apa-apa. Itu yang harus kita pikirkan. Ya baik. Terima kasih Kang Dian. Ini sudah sami-sami Kang. Sudah silaturahmi ya. Nip, terima kasih Nip ya. Terima kasih. Ini terima kasih nih ya. Yang penting Watoy, kita walaupun budaya tersebut tersisihkan, tapi tetap mari kita upayakan, apalagi kita RRI Bandung sebagai RRI Benteng Budaya, tetap kita mendokumentasikan baik audio maupun visual, walaupun kita tidak berkiprah di visual. Apalagi melestarikan para seniman-seniman hasil karya, mudah-mudahan kita bisa untuk dibuka lagi untuk anak cucu kita. Yang penting yang tenang saja di RRI Bandung, acara sisindiran tetap ada. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan acara kita Obrolan Budaya. Sampai jumpa. Obrolan Budaya RRI Bandung, obrolan
yang ringan tapi bermakna, ngobrol seputar ria kehidupan, diselingi canda tawa bersama. Ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami dalam obrolan